Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Bishrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana rabbana zidna ilma warzuqna fahma wal amala amin ya rabbal alamin. Istamir darsana fi kitab Fathul Qorib. Nama Pak Murung semua kenapa? Habis dimarahin siapa kalian? Habis dimarahin siapa? Hah? Di mesinnya sebelah. Hah? Istamir. Sampai di bab setelah libas tentang mayit ya. Dari mulai memandikan, mengkafani, sholat jenazah, dan menguburkan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi rahimahullah ta'ala, wa yalzamu ala tariqi fardil kifayah, dan diharuskan ya, tapi diharuskannya di sini apa? Fardul kifayah, tidak wajib. Fardul kifayah. Ala tariqi fardil kifayah fil mayyiti, terhadap mayit yang al muslim, yang dia muslim, ghairul muhrim, tidak dalam keadaan muhrim atau wafatnya tidak ketika umroh atau haji. Bukan ghairul mahram ya, ghairul muhrim, tidak dalam keadaan muhrim. Jadi mayat ini muslim dan tidak dalam keadaan muhrim, maksudnya dia tidak wafat dalam keadaan umroh atau haji, wa syahid, dan juga tidak wafat dalam keadaan syahid. Arba'atu asya, maka ada empat hal yang harus dilakukan. Yang pertama ghusluhu, memandikan. Jadi fardhu kifayah itu maksudnya orang yang melakukan ini itu fardhu kifayah, semuanya enggak wajib. Paham enggak? Paham? Nah, jadi orang yang memandikan, yang mengkafani, itu kalau sudah ada yang melakukan ya sudah, yang lainnya tidak wajib. Ghusluhu, memandikannya, wa takfinuhu, mengkafaninya, wa sholatu alaih, sholat jenazah, wa dafnuhu, dan menguburkannya. Wa in lam ya'lam, walaupun dia atau yang melakukan empat hal ini kepada si mayit, lam ya'lam, belum mengetahui bil mayit, siapa yang wafat. Jadi dia nggak tahu ini mayitnya namanya siapa. Wa in lam ya'lam bil mayyiti illa wahidun ta'ayyana alaihi ma dzukir. Tapi kalau yang tahu mayit itu adalah satu orang itu dan yang lainnya nggak ada yang tahu, maksudnya dia dan mayit itu ada di sebuah tempat yang hanya mereka berdua saja. Paham? Ta'ayyana alaihi ma dzukir, maka dia menjadi wajib melakukan empat hal tadi untuk si mayit. Paham? Jadi fardhu kifayah ini maksudnya yang melakukan empat hal ini kepada si mayit itu hukumnya fardhu kifayah. Kalau sudah ada yang melakukan, yang lainnya nggak wajib. Maka kalau seandainya hanya satu orang ya yang berada di tempat tersebut dengan si mayit, maka satu orang ini wajib melakukan empat hal ini. Memandikan, mengkafani, sholat, dan menguburkan. Selama mayitnya tadi muslim,
tidak wafat dalam keadaan umroh atau haji, dan tidak wafat dalam keadaan syahid. Ya. Nah, karena nanti kalau yang muhrim dan syahid itu malah tidak boleh melakukan salah satu atau dua dari 4 hal ini. Nanti kita bahas. Wa amma al mayyitu al kafir, sedangkan mayit itu kalau kafir bukan muslim, fasolatu alaihi haram, maka haram disolati. Harbiyan kana au dhimmiyan, kafirnya itu kafir harbi atau dhimmi. Kafir harbi itu kafir yang memerangi kita. Kafir dhimmi itu kafir yang sudah berada di wilayah muslim dan sudah bayar pajak atau jizyah, jadi dilindungi. Itu kafir dhimmi. Ya. Harbiyan kan audhimian. Jadi kalau seandainya getasan ini sudah menjadi wilayah muslim dan sudah ada pemimpin muslimnya dan orang-orang non muslimnya di sekitarnya itu, maka mereka kalau ingin tinggal di situ dan aman, maka mereka harus bayar ke pemerintah muslim tersebut biar aman. Nah, itu namanya kafir dhimmi. Kalau kafir harbi itu yang di luar sana dan memerangi kita. Nah, seperti itu. Walaupun yang wafat itu kafir dhimmi atau harbi, maka tetap tidak boleh disolati. Wa yajuzu wasluhu fil halaini, tapi diperbolehkan memandikannya kafir harbi atau kafir dhimmi yang mati fil halaini dalam 2 keadaan. Wa yajibu takfinul dhimmi, dan wajib mengkafani kafir dhimmi. Wa dafnuhu, dan wajib juga kita kuburkan karena itu hak mereka. Dunal harbi, kecuali kafir harbi wal murtad dan orang yang murtad. Jadi kalau wafat dalam keadaan murtad, naudzubillah min dzalik, dan orang kafir harbi yang wafat itu juga tidak perlu dikafani, tidak perlu dikuburkan. Silahkan dikuburkan tapi bukan di kuburan orang-orang muslim. Wa ammal muhrim, sedangkan yang wafat dalam keadaan ihram haji atau umroh, idza kufina, ketika dikafani, fala yasturu ra'sahu, maka dia tidak perlu menutupi kepala mayit tersebut dengan kain kafan. Wala wajhal muhrimah, dan juga tidak perlu menutupi wajahnya yang wafat dalam keadaan ihram. Karena dalam sebuah hadis, innahu yub'atsu mulabiyan, karena mereka nanti dibangkitkan dalam keadaan talbiyah. Maksudnya dalam keadaan menggunakan kain ihram yang mereka pakai. Orang yang haji sama umroh, termasuk hal yang tidak boleh mereka lakukan adalah apa? Menutupi kepalanya. Laki-laki. Kalau perempuan tidak boleh menutupi wajahnya. Maka kalau yang wafat perempuan tetap ditutupi kepalanya, cuman wajahnya dibuka. Paham? Dan kalau yang wafat itu adalah laki-laki, maka tidak perlu kemudian dibuat kayak pocong itu, nggak usah dibuka kepalanya. Karena yaitu termasuk keistimewaan orang yang wafat dalam keadaan haji atau umroh dan masih dalam keadaan ihram. Wa amma syahid, sedangkan yang syahid, fala yusalla alaihi, tidak perlu disolati. Ya, orang yang syahid wafat di medan perang, dan perangnya itu melawan orang kafir, bukan orang-orang muslim. Karena peperangan orang muslim kalau wafat itu dihukumi wafat biasa, bukan syahid. Ya, bukan syahid. Wa amma syahid, sedangkan yang wafat dalam keadaan syahid, fala yusalla alaihi, enggak perlu disolati. Kama dzakarul musannif biqauli, seperti yang akan dijelaskan musannif di penjelasan ini. Wasnani la yughsalani, ada 2 orang yang tidak perlu dimandikan. Wala yusalla alaihima, dan tidak perlu disolati.
Ahaduhuma, yang pertama, asyahidu, orang yang syahid fi ma'rakatil musyrikin, di medan perang ketika memerangi orang musyrik. Ini syarat ya. Wafatnya di medan perang dan melawan orang musyrik. Kemudian wahwa, nah syahid di sini yang tidak perlu dimandikan dan tidak perlu disolati ini syahid yang seperti apa? Man mata, siapapun yang wafat fi qitalil kufar, ketika melawan orang kafir, bisa babihi, dan dia wafat itu karena perang. Berarti kalau dia sudah wafat sebelum nyampe ke medan perang, nah berarti ini tidak disebut syahid, yang mana kalau wafat tidak perlu disolati dan tidak perlu dimandikan. Paham? Jadi ini syarat-syaratnya harus diperhatikan ya. Man mata fi qitalil kufar bisa babi, sawaun qatalahu kafirun, hukumnya sama, entah mereka itu dibunuh oleh orang kafir mutlakon, dengan cara apapun, au muslimun khotoun, atau dibunuh oleh orang muslim tapi tidak sengaja. Kan yang naik perang kan campur aduk, ternyata dia matinya ketika medan perang, tapi karena kena panahnya temennya yang dari jauh, atau kena snipernya salah tembak. Yang penting dia wafat ketika di medan perang, walaupun yang bunuh itu adalah temannya sendiri, tapi itu tidak sengaja ya. Syaratnya muslimun khoto, artinya yang bunuh itu oleh orang muslim tapi dia salah bunuh gitu ya, salah bunuh, itu juga dihukumi syahid. Atau masih dihukumi sebagai syahid ada silahuhu ilaih ya, jadi pas dia pakai pedang, pedangnya malah mengenai dirinya sendiri, bukan bunuh diri ya, beda. Kalau ini kan sengaja, ini dia perang, pedangnya pecah terus kena matanya, akhirnya mati, atau kena jantungnya, akhirnya mati. Kalau pakai bumerang, dia pas lempar malah kelepas kena kepalanya. Intinya itu juga masih disebut syahid ya. Yang penting ketika perang ya, ma'rokah ya, di ma'rokah. Ausa koto andabati, atau terjatuh dari tunggangannya. Aunah hudalik, atau yang lainnya. Pas naik kuda, ya kudanya berontak, akhirnya terlempar dia, diinjek-injek sama kudanya sendiri. Atau pas zaman sekarang contohnya naik tank, tanknya meledak sendiri. Atau naik pesawat, atau apapun itu, yang penting ketika perang. Fa'in mata, tapi kalau dia matinya ba'dang qidha'il qital, setelah peperangan ya, bijirohatin, sebabnya karena luka yang dia dapatkan ketika perang, bijirohatin fihi yaqta'u bimautihi minha, yang mana dia karena luka itu tiba-tiba dia sakit keras dan mati, fa ghairu syahid, maka tidak dikatakan syahid ya, tidak dikatakan syahid fil adhar ya. Fil adhar artinya ada perbedaan pendapat. Wakada, dan termasuk yang bukan syahid, lau mata, kalau dia mati fi qitalil bughot, ketika memerangi orang-orang bughot. Orang bughot itu apa? Pemberontak ya. Pemberontak tapi masih dihukumi muslim. Pemberontak memberontak pemimpin muslim ya. Tapi sebabnya itu adalah sebab yang masih bisa ditoleransi. Nah, sebabnya itu karena kenapa mereka itu tidak taat kepada pemimpin muslim? Oh, karena menurut saya kayak gini, dan itu setelah diteliti, oh ini masih diterima gitu loh. Tapi tetap diperangi. Tapi kalau ternyata sebabnya itu enggak jelas, nah maka itu tidak dikatakan bughot. Nanti kita bahas di bab bughot. Au mata fil qital, atau dia itu wafat ya, ketika perang, la bisa bil qital, tapi wafatnya bukan karena peperangan.
Contohnya minum, atau ya dia minum tiba-tiba keracunan mati. Nah, itu kan bukan karena perang. Tapi kalau yang tadi jatuh dari tunggangan, kemudian pedangnya kena dia sendiri atau salah bunuh, itu semua kan dia wafat karena sebab peperangan. Sebab pedangnya itu mengenai dirinya sendiri karena perang. Sebab dibunuh sama temannya sendiri karena salah bunuh. Seperti itu. Sebab jatuh dari tunggangannya karena perang juga. Nah ini dikatakan syahid, ya dikatakan syahid. Wasani yang kedua, yang tidak wajib dimandikan dan tidak wajib disolati. Asiktu alladzi lam yastahilla. Asiktu itu ini bayi ya, keguguran. Ya, keguguran. Alladzi lam yastahil. Apa artinya lam yastahil? Lam yarfa sautahu, yang tidak sempat mengangkat suara atau tidak ada suaranya. Pas lahiran itu bayinya diem terus mati. Tapi dalam bentuk yang sempurna. Fa in istahalla sharihon, kalau seandainya dia pas keluar itu sempat menangis, au bakai atau menangis, mengeluarkan suara atau menangis, fa hukmuhu kal kabir, maka hukumnya dia itu dihitung sebagai orang yang sudah dewasa. Maksudnya apa? Ya kalau mati dan sempat nangis pas keluar, ya tubuhnya sempurna, sempat nangis, maka wajib 4 tadi. Itu artinya kal kabir. Paham? Seperti orang yang dewasa, ya, seperti orang normal. Wasaqtu bitathlisin. Apa itu asaqtu? Al-waladu an-nazilu, anak yang lahir qabla tamami, sebelum waktunya. Apa namanya itu? Prematur, ya, prematur. Ma'khudun minas sukut, diambil dari kata sukut, ya, jatuh. Jadi belum waktunya tapi sudah keluar. Ya. Paham ya? Jadi kalau ada bayi, kemudian dia tubuhnya sempurna, terus teriak, sempat nangis, tapi beberapa saat kemudian dia wafat, maka tetap wajib 4. Tapi kalau bayi ini keluar tidak dalam keadaan sempurna, ya, maka contohnya cuma keluar daging, tidak dalam bentuk sempurna, nah, maka dikafani, dikuburkan, ya, dikafani terus dikuburkan, seperti itu. Kemudian wa yuksalul mayyitu witron, ya, dan mayit itu dimandikan witron, ya, 3 kali, salasan au khomsan, atau 5 kali, au aksara min dzalik, atau lebih dari itu. Wa yakunu fi awwali waslihi sidrun, dan awal mula dimandikan itu menggunakan sidr. Sidrun itu daun bidara, daun bidara, sidrun. Ayyusanu an yasta'ina al-wasilu, disunahkan orang yang memandikan mayit itu fil ghuslah al-ula, di yang pertama, min ghusalatil mayit bisidrin, harus dengan dianjurkan dengan daun bidara, au khitmi, atau daun-daun yang ada aromanya. Wa yakunu fi akhirihi, dan di akhirnya, ay akhiru ghusl mayit ghairul muhrim, mayit yang tidak muhrim, yang tidak umroh dan haji, di akhirnya ketika dimandikan bisyai'in qalil min kafur, ditambah sedikit dari kapur, ya, bukan kapur papan tulis, kapur barus atau kapur barus yang wangi itu. Bihaisu la yughairul ma,
Jangan sampai airnya berubah. Kalau airnya berubah nanti jadi air yang tidak mensucikan. Wa'lam, ketahuilah anna aqalla ghuslal mayyiti ta'mima badanihi bilma. Ketahuilah sesungguhnya minimal orang itu memandikan mayit adalah apa? Mengalirkan semua badannya dengan air. Jadi semua badannya itu kena air minimal, walaupun cuma sekali, walaupun cuma air tok, gak dicampur apa-apa. Marrotan wahidah. Wa amma akmaluhu, sedangkan sempurnanya madkurun fil mabsutat. Itu disebutkan di kitab-kitab yang lebih besar. Oke, contohnya kalau memandikan yang sempurna, itu sediakan dulu yang namanya 3 ember. 3 ember. 1, 2, 3. Nah, ini air biasa. Ini air bidara. Ini air kapur barus. Atau kalau nggak ada, intinya pakai yang wangi-wangi. Nah, pertama tadi apa? Maksimal itu 3 kali. Jadi 3 ini dilakukan 3 kali. Pertama pakai air biasa. Habis itu ini bidara, habis itu kapur. Dibilas air biasa lagi. Nah, ini baru 1. Diulangi seperti itu sampai 3 kali. Nah, sebelum ini sediakan ini dulu, pertama meja. Dia pernah ikut mandikan? Pernah lihat? Sediakan ini seperti tempatnya mayit ketika dimandikan, tapi usahakan sini yang bolong. Atau ini bukan meja. Karena nanti apa? Harus mengeluarkan apa yang ada dalam tubuhnya dulu. Ya, dikeluarkan dulu yang ada di tubuhnya. Jadi ini apa? Ini kakinya ya, kaki. Jadi pas keluar ya langsung jatuh. Paham? Atau ini menggunakan sesuatu kayak kursi yang di pinggir jalan tuh yang kayak gini-gini. Nah, itu juga boleh. Intinya bisa keluar. Karena harus dipencet perutnya. Itu langsung keluar. Karena yang namanya orang sudah mati kan nggak bisa nahan. Kalau kita dipencet ini kan ketahan, kita yang nahan. Paham? Nah, dikeluar semua itu nanti. Setelah dikeluarkan, kemudian apa? Dibersihkan lubang-lubang yang ada dalam tubuhnya, hidung, mulut, disikati kalau perlu. Kemudian ininya, telinganya. Pokoknya semua lubang. Terus yang memandikan ini, kalau laki-laki ya laki-laki. Kalau perempuan ya perempuan. Paham? Kalau perempuan, paling utama adalah perempuan dari keluarganya. Kalau nggak ada perempuan di sekitarnya. Paham? Jadi bukan berarti terus saudara laki-lakinya enggak. Perempuan sekitar. Terus juga ketika memandikan harus ditutup. Nggak boleh di tempat terbuka. Boleh tempat terbuka tapi tertutup ya, menggunakan shutter. Caranya. Dan yang penting apa? Kita bersihkan dulu. Kita bersihkan dulu najis-najis ada dalam tubuhnya, ya, kita keramasi kalau perlu. Nah, baru kemudian ini. Seperti itu. Baru dihitung 1 ketika sudah menggunakan ini. Tapi minimal kalau memang nggak ada air, ya 1 ember, kemudian disiram, semua bagian tubuhnya kena, nah itu sudah cukup. Oke. Bu, baca. Qra. Aina.
La holas saja. Wa yukafanu zakaron. Nah, dan si mayit itu wajib juga dikafani, laki-laki atau perempuan, balik atau belum balik. Anak kecil juga tetap diperlakukan seperti orang dewasa. Fi salasati aswabin bidin, ya, dengan 3 kain kafan berwarna putih. Lanjut. Nah, dan kain kafannya itu apa? Lafaif atau Hah? Berlapis-lapis, mutasawiyah, sisi panjang dan lebarnya sama, tulan wa ardonnya mutasawiyah, sama. Terus yang mana dari setiap sisinya itu bisa menutupi semua badannya. Nah, itu 3. Harus ada 3 kain yang seperti itu ya. Yang lebih lebar dan lebih tinggi daripada si mayit. Terus wa in kafana Nah, terus walaysa fiha qamis wala imamah. Dan 3 itu semuanya adalah kain yang tidak berbentuk baju dan juga penutup kepala. Jadi kain kotak asli atau persegi panjang. Terus wa in kafana dzakara fi khamsah. Oh, ini bukan salah ya. Wa inna kafana dzakari fi khamsah. Sedangkan kain kafannya untuk mayat laki-laki itu ada 5. Ada 5. Fahiya salasatul madkuratu, 5 tadi itu 3 yang sudah disebutkan tadi, yaitu 3 kain kafan yang kotak. Jadi apa? Yang pertama, kalau sudah dimandikan, sediakan kain kafan ya. Jelas, yang lebarnya sama ada 3, ini 3. Yang mana mayatnya nanti atau ini lebih lebar dan lebih tinggi daripada si mayit, itu 3. Nah, kalau laki-laki fahiya asalah satu madkurah, 3 ini wa qamisun wa imamah. Dibuatkan lagi kain kafan yang berbentuk pakaian dan juga imamah. Enggak perlu dijahit ya. Jadi kotak kecil kemudian dilubangin tengahnya. Ini juga bisa. Paham nggak ini nanti masuknya? Jadi kayak yang buat latihan bola itu, kayak rompi, kayak gini. Kemudian imamah dan juga sediakan kecil untuk menutupi kepalanya. Buat imamah, menutupi kepala sama rambutnya. Tapi bukan berbentuk kerudung ya, bukan berbentuk kerudung. Kemudian Wa'awil mar'atu fil khamsatin, kalau perempuan juga 5. Ya, apa aja 5 itu? Faya izarun. Pertama, kain kafan nanti yang akan digunakan untuk sarung, menyarungi bagian bawahnya. Wa khimarun, kemudian kain kafan yang digunakan nanti untuk sebagai kerudung. Wa komis, kemudian komis yang seperti ini untuk menutupi bagian atas. Wa lifafatani, dan 2 kain besar seperti ini. Yang 3 tapi untuk perempuan 2 aja. Nah, jadi Islam itu mengajarkan untuk memuliakan manusia bahkan ketika sudah wafat. Ya. Tapi bukan kemudian pakai jas, pakai celana, pakai sabuk, itu mubadir namanya. Itu mubadir. Ya Abdillah, namanya apa? Mubadir. Lanjut.
Nah, wa aqallul kafan, minimal kain kafan kalau nggak punya seperti ini, karena kain kafan tuh biayanya siapa? Siapa yang biayai kain kafan? Hartanya si mayit, bukan keluarganya. Hartanya si mayit. Jadi kalau masalah seperti itu sebenarnya keluarga cuma ngurus saja. Apa? Kain kafan, kemudian kuburan kalau harus bayar itu boleh menggunakan hartanya si mayit. Paham? Dan itu lebih utama karena memang aturannya seperti itu. Jadi harta si mayit itu bukan cuma untuk warisan aja. Pertama untuk apa? Untuk pengurusan jenazahnya sendiri, kemudian untuk bayar utang. Kalau dia punya utang, baru sisanya dibagikan sebagai harta warisan. Kalau habis ya sudah, gak ada harta warisan. Contohnya, ini kayaknya peninggalannya cuma 10 juta. Kalau buat kain kafan, bayar penggali kubur, apalagi sekarang kuburan itu juga bayar. Kalau dulu gak ada kuburan bayar. Repot kan? Hidup dipajaki, pas mati juga dipajaki juga. Ya kan? Tapi sekarang tuh di beberapa tempat ada kuburan wakaf ya. Jadi nggak perlu bayar. Khusus muslim. Nah, tapi kalau seandainya kita jauh dari tempat itu, ya maka bayar. Nah itu pakai biayanya si mayit. Kalau habis atau kita bilang ini kayaknya nggak cukup nih, ya udah ini nggak usah aja. Kita pakai apa? Buat harta warisan aja. Nah, jangan. Ya, seperti itu. Jadi harta mayit itu untuk tajhiz, ya, untuk menyelesaikan ini sama utang, kemudian baru harta warisan. Nah, kalau nggak ada, cuma bisa untuk satu kain saja ya nggak apa-apa. Saubun wahidun, satu helai kain kafan, yasturu auratal mayit, menutupi auratnya si mayit. Alal asoh. Tapi ini ada khilaf. Jadi kalau laki-laki auratnya mana? Nah, tutupi itunya aja. Ya kan? Yasturu auratal mayit kan? Ya, tapi ini makanya ada alal asoh ya, ada perbedaan pendapat. Di kitab Raudhah dan Syarhul Muhadzab punya Imam Nawawi. Wa yakhtalifu, lanjut baca. Nah, wa yakhtalifu qadrahu, dan kalau ingin menggunakan satu helai maka setiap mayit akan beda-beda. Bidukuratil mayit, kalau mayitnya itu laki-laki, wa unusatahu, atau ketika laki-laki mayit itu adalah perempuan. Wa yakunul kafanu min jinsin, kafannya itu adalah kain kafan yang sejenis mayalbasu syakhsu fi hayatihi, yang dipakai seseorang ketika dia masih hidup. Lanjut. Wa yukabbiru. Nah, ini sekarang kita lanjut di sholat jenazah. Wa yukabbiru alaihi, maka orang-orang fardu kifayah untuk mensolatkan mayit itu arba'u takbirat, dengan 4 kali takbir. Lanjut. Lam yutabi'hu. Walau kabbaro khamsan, kalau seandainya dia itu takbirnya 5 kali, lam tabtul, sholatnya enggak batal. Sholatnya tidak batal. Lakin lau khammasa imamahu, tapi kalau seandainya imamnya itu takbirnya 5 kali, lam yutabi'hu, maka si makmum tidak perlu mengikutinya. Ya.
bal yusallimu, tapi dia atau makmum itu salam, au yantadiruhu, atau dia menunggunya, liyusallima ma'ahu, agar nanti dia bisa salam bersama imam, wa huwa afdal. Dan ini yang lebih baik. Jadi jumlah takbir di sholat jenazah itu bukan pembatas. Bahkan mau takbir 5 kali juga nggak apa-apa. Ya, juga tidak apa-apa. Cuman lebih afdolnya 4. Maka kalau kita sholat sendiri, terus takbirnya 5 kali, ya nggak apa-apa. Tapi kalau kita sholat dengan imam, imamnya 5 kali, ya, maka kita lebih baik 4 saja. Ya, kita nunggu si imam, nanti salamnya bareng. Hasan, bisa? Ya, dan yang sholat jenazah, ya, membaca Al-Fatihah di takbir pertama. Wa yajuzu qira'atuha ba'da ghairil ula. Tapi kalau ingin membacanya bukan di takbir pertama, enggak apa-apa. Ya, tidak masalah. Lanjut. Nah, kemudian bersolawat kepada Nabi ba'da takbiratis saniyah, di takbir kedua. Wa aqallu sholati alaih, minimal solawatnya Allahumma sholli ala Muhammad. Maksimalnya seperti tahiyat akhir. Ya, seperti solawat di tahiyat akhir. Lanjut. Nah, kemudian yang yad'ulil mayyit ba'da salisah, setelah takbir ketiga doa. Wa aqallu du'a ilil mayyit, minimal doanya Allahumma ighfir lahu. Wa akmaluhu madhkurun fi qaul musannif fi ba'di nuskhatan. Nah, ini doa panjangnya. Tapi ini ada di beberapa kitab yang tidak tertulis. Nggak usah dibaca. Langsung di wa yaqulu fi rabi'ah itu. Nah, kemudian yang keempat baca doa ini, ya. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu waghfir lana wa lahu. Lanjut. Wa ta'addudihi. Kemudian ba'da takbirah ar-rabi'ah wassalamu huna. Salam di sini maksudnya apa? Kasalami fi sholati ghairil janazah. Adalah salam di sholat yang lainnya yang tidak sholat jenazah, fi kaifiyatihi, dalam tata caranya, wa ta'adudihi, dan jumlahnya. Jadi seperti sholat 5 waktu contohnya. Lakin yustahabu huna, tapi dianjurkan di salam sholat jenazah, wa rahmatullahi wa barakatuh. Sekarang kalau mayitnya itu laki-laki, kita berdiri di mana? Di mananya? Di atas kepalanya. Ya, di atas kepalanya. Ini contohnya mayit, ini kepala, ini kaki.
Laki-laki. Aina nakum? Berdiri di mana? Menghadap ke kepala. Nah, menghadap ke kepalanya. Kalau perempuan, perutnya. Sekarang kalau mayitnya itu 2, taruh mana? Mayit kedua ini adalah perempuan, taruh mana? Enggak. Mayitnya itu di sini apa di sini? Nah, ya. Jadi kalau yang ini adalah laki-laki, maka kita di sini, dan wanitanya kita taruh sini. Nah, jadi ini perut wanitanya, dan seperti terus. Jadi bukan di samping, ya, bukan di samping. Dan mayitnya yang kita geser, enggak, kita soalnya bukan geser-geser gitu, enggak ya. Jadi mayitnya yang kita sesuaikan. Itu pada sholat berkali-kali, maka boleh seperti ini. Kita atur posisinya si mayit. Nah, dan doanya juga harus dijamakkan ya kalau lebih dari 2. Lanjut, Hasan. Nah, dan si mayit dikuburkan dan menghadap kiblat ya, mustaqbilal kiblah. Nah, lahat itu apa lahat? Akan dijelaskan. Lanjut. Nah, walahdu, apa itu lahat? Mayahfuru adalah lubang yang digali fi asfali janibil kubri, di bagian bawah samping dari kuburan itu. Jadi ini lahatnya. Lahdun seperti ini. Asfal janibal kubri. Nah, ini lahdun. Di samping bawah. Ini mayatnya di sini. Nanti ini ada papan. Paham? Itu namanya lahdun. Lanjut. Nah, kuburan dalam bentuk lahat ini afdhalu, lebih baik, minadafni, dari mengubur fi syaqi, dalam bentuk syaq. In solubatil ardu, itu lahdun jadi lebih afdol kalau apa? Tanahnya itu keras ya, atau kering, nggak gampang longsor, paham? Nggak basah, karena kalau basah nanti ambruk ini kan. Nah, maka tanahnya yang agak keras gitu, itu lebih baik. Terus asyaku itu apa? Lanjut. Nah, jadi membuat lubang di pertengahan kuburan fi wasdil qabri kanahri, seperti sungai. Nah, jadi seperti ini kalau syakun. Kalau syakun seperti ini. Nah, ini papan. Ini mayit. Nah, ini syakun. Seperti sungai, kanahri. Lanjut. Dan juga wayu bena janibau, kemudian samping kanan kirinya itu masih ada sesuatunya seperti ini. Jadi dia masuk ke dalam dan ada kotaan di sampingnya. Biwadil mayyiti bainihima, agar bisa ditaruh mayit di antaranya. Yud. Bilubunin. Nah, wa yusaqafu alaihi bilubunin wa nahwi. Kemudian atasnya mayit ini ditutupi sesuatu ya, biar ketika ditutupi pakai pasir atau tanah di atasnya nggak langsung kena mayit.
pakai papan atau yang lainnya. Wa yudha'ul mayyitu 'inda mu'akhil qabri. Dan juga si mayit nanti ditaruh di dalam sini. Lanjut. Bi'ainfin. Nah, kemudian wa yusallu min qibali ra'sihi. Yusal itu artinya diturunkan. Ini cara menurunkannya ya. Gimana caranya? Jadi yang turunkan kepalanya dulu, min qibali ra'sihi, lewat kepalanya dulu, birifkin pelan-pelan. Jadi kayak naruh barang yang mudah pecah itu loh. Paham? Walaupun manusia nggak mudah pecah, cuman ibaratnya seperti itu. Nah, jadi bukan dilempar gitu enggak. Birifkin dengan pelan-pelan, la bi'infin, tidak dengan infin itu kasar ya, dilempar gitu. Jadi kepalanya ada yang udah di bawah, yang di atas mengulurkan kepalanya dulu, kepalanya sudah nyentuh tanah, baru kakinya. Paham? Ini mayit, ini kepala, turunkan gini, set, baru gini. Bukan di ini, bukan ya. Terus yang tadi lanjut. Kemudian yang menguburkannya itu membaca Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Wa yudja'u fil qabri, kemudian ditidurkan di dalam kuburan, ba'da an yu'ammiqa, setelah digali sedalam qomatan wa bastoh. Qomah itu berdiri, bastoh itu angkat tangan. Jadi maksimal ya. Normalnya kuburan itu orang dewasa berdiri dan dia mengangkat tangan, tetap nggak kelihatan dia. Nah itu normalnya dalamnya kuburan. Paham? Orang dewasa ya 100 berapa? 165 sampai 170 itulah normalnya. Dia angkat tangan mungkin tambah 20 cm atau 30, berarti sekitar ya 2 meter lah. Nah, 2 meter. Nah, kalau pengen gali seperti itu. Nah, itu normalnya ya. Cuman minimalnya di kitab Safinah apa? Apa? Ya, tidak hufratun taktumu raihatau minas siba. Jadi lubang yang mana kalau kita menguburkan bangkai di sana itu tidak kecium sama hewan-hewan. Paham? Nah, itu minimal walaupun nggak nyampe 2 meter. Wa yakunu, lanjut. Nah, dan cara menidurkannya itu menghadap kiblat dan ala janbihil aiman. Yang menyentuh tanah itu adalah bagian kanannya. Jadi kalau kiblat di sana, maka dikuburkannya seperti ini, di bagian kanan nempel tanah. Jadi bukan menghadap atas, jadi dimiringkan ya. Dadanya itu menghadap kiblat. Dan wajahnya juga. Nah, walau dufina mustadbiral kiblah, kalau dia dikuburkan mustadbiral kiblah, membelakangi kiblat, au mustalkin atau malah menghadap ke atas, nubisha, maka boleh dibongkar, atau enggak boleh ya, wajib dibongkar. Wa wajahahu lil kiblah, kemudian dia hadapkan ke kiblat malam yatagoyar, selama mayatnya itu masih utuh dan tidak rusak. Jadi ketika diangkat kok rusak, baik ya udah diamkan aja. Yang penting kita sudah berusaha melihat. Jadi kalau nggak ngadep kiblat ya wajib
dihadapkan kiblat selama mayitnya masih utuh. Lanjut. Wala yubna. Al-musammatu cir. Wa yusatahul qabru, yusatoh itu diratakan ya, rata, kuburannya itu rata. Wa yusatahul qabru. Tapi dianjurkan enggak rata banget kayak aspal ya, enggak. Nanti enggak tahu itu orang kuburan atau apa. Jadi ada gundukannya sedikit. Ini tanah, kuburannya gini. Nah. Tapi ini tanah semua. Cuma kita buat gundukan aja. Kita tandai pakai apa di sini biar kelihatan kuburan. Kalau lurus kayak aspal nanti diinjek jatuh kan, ngeri. Lanjut, mana tadi? Kemudian wala yusannamu, tidak dibuat bangunan. Ya, pakai bangunan. Enggak. Wala yubna alaihi, ya, tidak boleh dibangun apapun di atasnya. Wala yujassos, dan tidak boleh pakai tajsis itu kayak semen gitu, di semen, cor-coran ya. Pakai kayak bangun rumah gitu loh. Nah, itu enggak. Wa yukrahu, hukumnya makruh tajsisu bil jissi wa wa anuratu al-musammatu bil jilid, intinya dicor boleh. Tapi makruh sih sebenarnya. Ya cuman ya emang harusnya seperti ini kan. Pertama irit biaya, kedua ya buat apa gitu kan. Karena mau dihias apapun di atasnya semuanya tergantung dirinya sendiri. Iya kan? Mau dibuat apa gitu kan, kalau di dalam kuburannya enggak indah ya enggak bermanfaat gitu. Manfaat. Lebih baik itu semennya buat rumah aja, di rumah kita. Tapi kalau kita melihat yang seperti itu ya nggak usah dihancurkan, ya kan? Ya udah biarin aja. Yang penting kita nanti jangan sampai gitu aja kan. Ya, diwasiatkan tuh anak-anaknya nanti. Lanjut. Dan tidak masalah, tidak apa-apa ya menangis untuk si mayit. Tapi gimana? Lanjut. Nah, wa yajuzul buka alaihi, dan diperbolehkan menangis untuk si mayit qoblal maut. Gimana ini? Ya juzul buka alaihi qoblal maut wa ba'dahu. Ya kita artikan aja kan. Sebelum meninggal atau setelahnya. Contohnya mungkin pas sekarat itu kan. Nah, kita nggak apa nangis gitu. Setelahnya juga nggak apa-apa. Tapi batarku aula, kalau bisa meninggalkan lebih baik. Wa yakunul buka'u alaihi, dan kalaupun menangis harus apa? Min ghairi nauh, tanpa nauh, bukan nuh ya. Min ghairi nauhin. Apa itu nauh? Ay raf'u saut bin nadbi, mengangkat suara sambil mengangkat suara sambil histeris gitu, nangis histeris gitu, teriak-teriak. Nah, itu nggak boleh. Kalau hadisnya kan jelas ya, mayit itu diazab dengan niyahahnya ahlinya, keluarganya. Nah, maka kalau melihat mungkin saudara yang wafat ya dinasihati, nggak usah nangis, nanti si mayit yang diazab. Ya karena apa, kayak nggak terima gitu. Nangis nggak apa-apa, cuman jangan sampai teriak-teriak gitu aja. Bukannya kita dilarang nangis ya, nangis nggak apa, cuman ya kayak ya nggak usah teriak-teriak gitu, nggak usah ada suaranya.
Wala syaqu tsaubin. Dan juga nggak perlu apa? Merobek-robek baju. Orang kalau histeris kan sampai ngerusak ini, ngerusak itu, ngerusak bajunya sendiri gitu. Lanjut. Nah, dan di kitab lain disebut tsaub atau jaib. Intinya sama ya, entah itu baju atau apa, nggak usah. Nah, lanjut. Nah, ini masalah takziah ya. Takziah dari kata azza ya, artinya menghibur. Menghibur dalam artian yang wajar, bukan kemudian kita datang bawa badut itu enggak bawa kemudian ngelawak itu enggak. Maksudnya kita buat si keluarga mayit itu sabar gitu, bukan malah ngelawak ketawa ketiwi enggak. Namanya tasyakuran itu. Wah. Lanjut. Nah, jadi kita takziah ke siapa? Keluarganya. Keluarganya siapa? Keluarganya al-mayyit, ahlul mayyit. Shaghiruhum yang masih kecil-kecil, wa kabirum yang sudah besar, wa dzakarohum wa unsahum yang laki-laki atau perempuan. Maksudnya kita ini hibur mereka dengan ya kalimat-kalimat yang membuat mereka tenang. Nah, jangan malah itu si mayit itu punya utang gitu. Tahu nggak? Dia itu punya utang sama saya. Kalian nggak tahu kan? Bayar. Malah tambah sebel sama mayitnya kan. Walaupun punya ya nanti aja. Itu kan urusan gampang. Nanti kalau sudah sebulan 2 bulan kita omongkan. Tapi kalau datang ya nggak usah bahas itu. Illa syabata, kecuali keluarga mayit yang sudah remaja, putri. Syabah itu maksudnya anak pemudi. Fala ya'ziha, nggak perlu mendatanginya, modus namanya. Ke keluarganya aja. Kalau kita lihat mungkin punya anak perempuan di kesempatan, yang sabar ya Mbak, saya siap menjaga Mbak pas Bapak nggak ada. Modus ya. Illa sabah fala ya'ziha illa maharimuha, kecuali ya mahramnya aja. Yang menenangkan anak-anak perempuannya mahramnya aja, jangan kalian. Ya, kalian tidak punya hak. Kalau mau serius nanti setelah takziah. Jangan pas takziah. Namanya nggak tahu waktu. Karena ya perempuan tuh ketika sudah seperti itu mudah terpengaruh gitu. Makanya di sini dijelaskan nggak usah, ya, biar mereka diurus sama mahramnya aja. Kita nggak usah sok peduli. Lanjut. Nah, takziah itu kapan? Kita datangnya kapan? Wa takziyatu sunnatun, hukumnya sunnah juga. Tapi kalaupun kita datang qabla dafni, itu boleh datang sebelum dikuburkan. Itu sudah dihitung takziah. Jadi kan biasanya gitu kan, diumumkan dulu kemudian datang ke rumahnya, itu sudah takziah. Qabla dafni wa ba'dahu, dan juga boleh setelah dikuburkan. Kalau kita nggak bisa datang pas penguburan, ya kita boleh datang setelahnya. Nah, setelahnya ini kapan? Ila salati ayam, sampai 3 hari min ba'di dafnihi, setelah dikuburkan. Jadi 3 hari setelah dikuburkan kita masih boleh datang. Kenapa kok nggak boleh setelah 3 hari? Nanti takutnya ingat lagi, sudah 4 hari sudah move on, kita datang ingat lagi kejadian itu kan, cerita lagi. Contohnya kejadiannya tuh ngeri kan, contohnya kronologi wafatnya tuh kayak di film-film gitu contohnya. Kecelakaan, jatuh, kemudian makanya alhamdulillah kan kita nggak perlu takziah ke siapa-siapa kan.
nggak perlu, alhamdulillah gitu. Repot itu melusuk. Nah, contohnya itu kan keluarganya kalau cerita lagi kan repot kan, cerita lagi padahal sudah 3 hari itu sudah capek ceritanya, kronologinya gimana, nanya lagi, ya kan? Nah, itu kan menyakitkan keluarga. Maka kalau kita nggak bisa datang dan itu memang kita nggak bisa sudah 3 hari, nggak usah datang, lewat WA aja, ya, WA aja, ya, jangan TF juga kalau perlu. Ila di ayamin, tapi ada juga yang mengatakan 3 hari ini dihitung ketika wafat, karena bisa jadi dia wafatnya di luar negeri, di Mekah contohnya. Amin. Didatangkannya itu kan lama, ya kan? Sehari 2 hari. Kalau nunggu dikuburkan kelamaan, maksudnya terlalu lama gitu loh. Kan 3 hari setelah dikuburkan. Ada juga yang mengatakan 3 hari setelah wafat. Gitu. Tapi di sini ditulis ba'da dafni, setelah dikuburkan. Lanjut. Nah, in kanal muazzi itu yang bertakziah. Wal muazza yang ditakziahi hadiroini, ada di tempatnya. Jadi intinya ketika muazzi dan muazza, kita yang mau takziah dan keluarga yang ditakziahi itu tidak pergi kemana-mana, ada di rumahnya. Karena bisa jadi kita ada, cuman keluarganya itu juga belum datang di rumah, belum sampai rumah. Karena semuanya baru di Mekah atau Madinah gitu kan, contohnya. Fa'in kana ahaduhuma ghaiban, kalau salah satunya itu ghaib, imtaddat ta'ziyatu ila huduri. Takziahnya bisa diundur sampai datang. Lanjut. Nah, takziah secara bahasa adalah tasliyah, ya, hiburan. Tasliyah itu hiburan. Liman usiba, hiburan untuk yang mendapatkan suatu musibah. Lanjut. Nah, secara syariat, secara syara atau takziah di sini itu artinya apa? Al-amru bisobri, ya. Kita memberikan kata-kata yang menyabarkan mereka, walhasu alaihi, dan memberikan motivasi biwadil ajri, atas apa? Sebenarnya memotivasi dengan memberikan ayat-ayat atau sabda-sabda Nabi yang isinya pahala bagi keluarga yang sabar ketika keluarganya ada yang wafat. Jangan salah ngasih doa, malah barakallahu lakuma. Udah datang salah, malah nikahan. Wal doa lil mayit bil maghfirah, dan mendoakan mayit. Jadi ke sana tuh jangan cuma kepo kronologinya, ya. Jangan cuma itu. Lagi niatnya cuma buat bisa makan. Salah besar ini, ya. Dan makannya sebenarnya yang membuat apa? Makanannya itu bukan keluarga mayit tapi tetangga-tetangganya. Nah, itu yang kenapa ya, biar nggak repot, udah keluarga ya ada yang wafat, suruh menyediakan makanan bagi tamu. Tamunya ratusan, 3 hari lagi kan. Ya kan repot. Ya kan, apalagi di beberapa tempat ada 7 harian, 40 harian, itu kan merepotkan. Jadi itu tuh dilarang bukan karena apa, malah kita mengasihani si keluarga si mayit. Kalau mau mengadakan setahunan, ya nggak apa-apa, asal tetangganya mau aja untuk bantu. Sekarang pada mau nggak? Kan kasihan. Baik. Tapi kalaupun kita takziah kemudian dibuatkan sama keluarganya, bukan berarti makanannya haram, ya. Nggak apa-apa. Al-amru bisabri wal haz, yang penting mereka tidak menyuguhkan kita babi sama anjing aja. Yang penting makanannya halal, ya nggak apa-apa. Kita
kita ambil aja. Wa du'a lil mayit, dan mendoakan mayit bil maghfirah, mendoakan ampunan untuk si mayit, walil musab, dan untuk keluarganya yang terkena musibah, bijabril musibah, agar sabar menghadapi musibah. Lanjut. Dan la yudfanu, tidak boleh menguburkan dua orang di satu kuburan, di kubrin wahid, illa lihajah, kecuali ada keadaan yang khusus. Contohnya kadoikil ardi, tanahnya sempit, gak ada tanah lagi. Wa kathratul mauta, atau yang wafat itu banyak, maka boleh kita membuat kuburan yang besar, kemudian dikuburkan di satu kuburan itu. Seperti itu. Alhamdulillah, selesai di bab mayit. Perhatikan. Soal?